Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi dari Microsoft Project, yang dimana Microsoft Project itu dikenal banyak orang merupakan software yang membantu sejumlah banyak orang untuk mengembangkan jadwal, menetapkan sumber daya untuk tugas-tugas melacak kemajuan, mengelola anggaran, dan menganalisis beban kerja. Jadi yang pertama, sebelum kita melakukan pembuatan proyek baru, yang dimana pada umumnya kita sudah tahu yang pertama itu mengklik new project. Sebelumnya kita akan melakukan pengaturan pada option, yang dimana ada dua poin terpenting pada project option, yaitu pada display dan schedule. Yang pertama itu pada display. Jadi pada display ini kita mengatur mata uang yang akan kita gunakan, dimana karena kita tinggal di Indonesia, kita menggunakan mata uang Indonesia yaitu IDR, Indonesian Rupiah, dengan simbol Rp, placementnya rupiahnya 1, desimal digitsnya 2, itu bisa diatur sesuai dengan yang kita mau. Kemudian dengan kalender tipikalnya kita menggunakan Gregorian kalender, yaitu kalender yang banyak digunakan seluruh dunia. Lanjut kepada schedule. Jadi pada schedule ini kita dapat mengatur jadwal-jadwal yang akan kita laksanakan pada project yang kita buat nanti. Jadi seperti ini pada week start on. Jadi pada project kita ini ada Smart PJU. Smart PJU ini maksudnya Smart Penerangan Jalan Umum. Jadi week start on-nya itu kita mulainya hari Senin, terus tahunnya kita mulainya pada Januari, mulai bekerjanya itu pada jam 8 dan selesainya pada jam 5, dan kita menggunakan waktu kerjanya itu selama 8 jam dikali 5 hari. Karena kita Sabtu Minggu libur, jadi itu total waktunya dalam per minggu ada 40 jam kerja. Kemudian dikalikan sebulan, itu total waktu kerja yaitu ada 20 jam bekerja. Kemudian pengaturan yang di bawah ini sudah otomatis tercentang, dan apabila ingin diatur ulang kembali dapat dicentang atau diuncentang secara manual. Dan sisanya pada general, grouping, save, language, advanced, customize ribbon, quick access toolbar, add-ins, scroll center, itu secara otomatis atau mungkin bisa dapat dipelajari di buku panduannya. Selanjutnya tekan OK. Jadi intinya poin terpentingnya hanya di schedule dan display. Selanjutnya akan dijelaskan Gantt chart. Pada Gantt chart ini adalah untuk mengatur berapa lama project ini akan berlangsung. Pertama itu di task itu ada pertama milestone. Milestone ini adalah tanggal-tanggal penting yang akan digunakan. Sebagai contoh, pada project kami itu tanggal penting itu adalah memulai proyek dan selesainya proyek. Memulai proyek ini pada tanggal 9 Maret dan akan berakhir tanggal 7 Juli. Itu adalah milestone-nya dari proyek kami. Dan mulai milestone tinggal diklik ini dan mulai pengaturan pada tanggalnya. Selanjutnya pada task name ini adalah subbab dari proyek yang akan kita kerjakan. Sebagai contoh, kami membuat rangkaian elektronik di Tinkercad, itu berdurasinya itu selama 10 hari dan akan muncul di Gantt chart pada bar ini selama 10 hari kerja, dan begitulah seterusnya. Dan selanjutnya ini adalah menggunakan critical path. Itu adalah pada Gantt chart itu klik kanan, terus klik pada show hide bar style, itu adalah critical path, terus centang dan akan terlihat critical path-nya seperti warna merah ini. Jadi contoh. Selanjutnya itu adalah mengisi resource sheet.
maaf, jadi sebelumnya setelah kita melakukan pengaturan option itu, kita baru melakukan new project, kemudian kita baru menulis aktivitas yang akan kita lakukan berupa Gantt chart tadi yang sudah dijelaskan. Lalu kita baru masuk ke resource sheet, yang dimana pada resource sheet ini merupakan sumber daya yang dimulai dari manusia hingga barang yang akan kita gunakan pada project yang sedang berjalan ini. Contohnya pada resource name. Di sini pada baris pertama ada ahli instalasi dan panel surya. Tipikal pada resource name ini work. Pada tipikal resource ini terdapat 3, yaitu ada work, material, dan cost. Material itu contoh resource name-nya seperti resistor. Dia berupa barang atau materi. Kemudian kalau tipikalnya cost atau upah itu bisa seperti jasa. Kemudian terdapat inisial yang bebas kita gunakan mau apa saja. Kemudian terdapat biaya yang dianggarkan, misalnya dalam seminggu kita menganggarkan berapa biayanya atau mau kita gunakan per hari ataupun per jamnya. Yang kemudian setelah kita buat resource sheet-nya, kemudian kita akan masukkan ke dalam Gantt chart. Oke, pada Gantt chart, misalnya pada baris kedua membuat rangkaian elektronik di Tinkercad. Jadi kita masukkan itu cetak PCB. Jadi pada kegiatan di task name-nya ini, kegiatan kita membuat rangkaian elektronik di Tinkercad. Jadi kita bisa memasukkan resource-nya itu, sumber keperluan yang kita butuhkan itu mencetak PCB, salah satunya. Kita centang, kemudian dia otomatis masuk. Pada bagian kanan bisa kalian lihat. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini pada Gantt chart, ini adalah pengaturan di prosesornya. Itu adalah mengatur step-step yang akan digunakan. Step pada Gantt chart ini adalah 4, yaitu finish to finish, finish to start, start to start, and start to finish. Itu ada 4 itu sebagai contoh membuat rangkaian elektronik di Tinkercad dan membuat rangkaian elektronik secara skala kecil itu adalah finish to start. Jadi setelah membuat rangkaian elektronik di Tinkercad ini selesai, kita akan memulai stepnya setelah dari yang pertama tadi selesai. Maka diatur dari ini selesainya yang kedua. Jadi setelah yang proses yang kedua selesai, maka yang ketiga akan jalan. Dan begitu juga seterusnya. Sekian dari penjelasan dari kami. Jika ada kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.